Halo semuanya, perkenalkan nama saya Feba Setianingrum Kristianti. Saya adalah mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bisnis internasional. Nah, pembahasan kali ini kita ambil menjadi 7 bagian. Yang pertama itu ada gambaran bisnis internasional, yang kedua ada pasar global dan pusat bisnis, yang ketiga ada lingkungan bisnis global, yang keempat ada etika dan tanggung jawab sosial, yang kelima ada perdagangan dan investasi internasional, yang keenam ada pasar keuangan internasional, yang ketujuh ada manajemen keuangan internasional. Nah, pertama-tama kita mempelajari apa aja sih gambaran bisnis internasional itu. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih arti dari bisnis internasional itu. Nah, pengertian itu adalah semua aktivitas bisnis yang dilakukan oleh lintas negara. Hal ini itu mencakup perdagangan barang dan jasa, lalu investasi, transfer teknologi, serta kerjasama ekonomi antara entitas dari negara yang berbeda. Nah, manfaat dari mempelajari bisnis internasional itu tersendiri ada, yaitu yang pertama itu ada pemahaman pasar global. Dengan mempelajari bisnis internasional dapat membantu kita untuk memahami dinamika pasar global, termasuk tren, terus preferensi konsumen, kondisi ekonomi di berbagai negara. Lalu manfaat yang kedua adalah mengidentifikasi peluang dan resiko. Nah, pengetahuan tentang bisnis internasional ini memungkinkan perusahaan untuk mengenali peluang ekspansi dan investasi di luar negeri, serta mengidentifikasi resiko seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, perbedaan budaya, dan regulasi yang berbeda di setiap negara. Nah, yang ketiga manfaatnya itu meningkatkan daya saing. Nah, pengetahuan tentang cara bekerja di berbagai pasar internasional ini dapat meningkatkan daya saing perusahaan antar negara. Nah, apa aja sih aktivitas yang ada di bisnis internasional itu tersendiri? Nah, aktivitasnya itu yang pertama itu ada perdagangan internasional. Hal ini itu ada aktivitas ekspor impor barang dan jasa antar negara. Nah, ekspor itu sendiri adalah penjualan barang maupun jasa ke negara lainnya. Sementara impor adalah pembelian barang dan jasa dari negara lain. Nah, lalu aktivitas selanjutnya ada investasi asing langsung atau foreign direct investment atau FDI. Yang ini adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan atau individu dari satu negara ke negara lain. Nah, ini FDI ini bertujuan untuk membangun atau mengelola usaha di negara tersebut. Nah, lalu pembahasan yang kedua itu tentang pasar global dan pusat bisnis. Nah, karakteristik pasar global itu tersendiri ada berbagai karakteristik. Yang pertama itu ada keragaman budaya. Nah, pasar global ini melibatkan berbagai negara dengan budaya, kebiasaan, nilai, perilaku yang sangat berbeda. Nah, perbedaan ini harus dipahami nih oleh perusahaan di antar negara agar dapat menyesuaikan produk, pemasaran, dan komunikasi. Nah, lalu yang kedua itu ada kondisi ekonomi beragam. Dengan setiap negara memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda-beda, ada negara maju dengan daya beli yang tinggi dan negara berkembang yang masih dalam masa pertumbuhan. Perbedaan ini pun memengaruhi strategi harga, distribusi, maupun promosi. Lalu manfaat dan tantangan masuk ke pasar global. Nah, manfaat masuk ke pasar global itu yang pertama itu adalah peluang pertumbuhan. Nah, dengan memasuki pasar global itu dapat membuka peluang untuk menjangkau konsumen baru dan memperluas basis pasar. Lalu yang kedua itu manfaatnya ada diversifikasi resiko. Dengan berada di beberapa pasar global ini, perusahaan dapat mengurangi nih resiko ketergantungan pada satu pasar domestik. Jadi dengan ini kita memperluas pasar global. Nah,
Lalu tantangan masuk ke pasar global itu ada loh tantangannya. Yang pertama itu ada perbedaan budaya dan bahasa. Nah, adaptasi terhadap budaya dan bahasa setempat bisa mendapat kendala dalam berkomunikasi dengan konsumen, mitra maupun pemerintah setempat. Lalu persaingan yang ketat. Nah, tantangannya itu selanjutnya persaingan yang ketat. Hal ini pasar global biasanya itu diisi oleh perusahaan yang besar, yang ternama. Nah, serta perusahaan lokal yang memiliki pengetahuan mendalam tentang pasar tersebut. Hal ini membuat persaingan itu semakin intens dan kuat. Lalu kita mempelajari tentang karakteristik pusat bisnis. Nah, karakteristik itu yang pertama itu ada infrastruktur yang maju. Pusat bisnis biasanya memiliki infrastruktur seperti transportasi, komunikasi, dan keuangan yang sangat baik. Hal ini itu dapat mempermudah perdagangan internasional dan koneksi antar negara. Lalu karakteristik yang kedua, keberadaan perusahaan multinasional. Nah, pusat bisnis menjadi tempat berkumpulnya perusahaan multinasional atau MNC yang memanfaatkan lingkungan yang kondusif untuk mengatur operasi global mereka. Nah, ada juga nih kasus yang terjadi di pasar global. Nah, saya ambil contoh kasusnya itu adalah kasus Apple dan pasar Cina. Nah, Apple ini mengalami fluktuasi penjualan yang signifikan di Cina karena persaingan dari merek lokal seperti Huawei dan Xiaomi yang ada di negara Cina tersebut. Selain itu juga, ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Cina memengaruhi reputasi perusahaan asing seperti Apple di kalangan konsumen Cina. Nah, pembahasan yang ketiga kita akan mempelajari tentang lingkungan bisnis global. Nah, lingkungan yang pertama itu ada lingkungan hukum. Lingkungan hukum ini ada sistem hukum yang sangat berbeda untuk masuk ke bisnis global tersebut. Nah, negara-negara ini memiliki sistem hukum yang berbeda-beda seperti hukum sipil, hukum umum, dan hukum agama. Perbedaan ini yang mempengaruhi peraturan bisnis, lalu kontrak, hak kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa. Contohnya itu nih, kayak Amerika Serikat ini menganut sistem hukum umum yaitu common law, sementara sebagian negara yang di Eropa itu menggunakan sistem hukum sipil. Nah, tentu berbeda, harus ada kejenjangan hukum yang harus mensamaratakan biar bisnis global itu berjalan di negara tersebut. Lalu ada lingkungan teknologi. Nah, lingkungan teknologi ini pun adanya banyak perkembangan teknologi di setiap negara. Tingkat adopsi di teknologi ini di berbagai negara ini sangat berbeda-beda. Negara maju biasanya memiliki akses teknologi yang canggih, infrastruktur yang kuat, dan jaringan internet yang sangat luas. Sementara di negara berkembang ini pun mungkin masih banyak menghadapi keterbatasan dalam teknologi. Lalu ada lingkungan akuntansi. Nah, di berbagai negara pasti adanya standar akuntansi yang berbeda-beda. Nah, di pasar global ini terdapat dua standar utama yang sering digunakan, yaitu IFRS atau International Financial Reporting Standard dan GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle. Atau perusahaan yang beroperasi di berbagai negara harus menyesuaikan laporan keuangan dengan standar lokal. Nah, lalu yang terakhir itu ada lingkungan politik. Nah, lingkungan politik itu adanya stabilitas politik antar negara. Nah, stabilitas politik ini sangat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk masuk atau berinvestasi di suatu negara tersebut. Nah,
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang etika dan tanggung jawab sosial. Nah, tujuan dari etika bisnis tersebut itu yang pertama itu ada membangun kepercayaan dan reputasi yang baik. Yang kedua, menciptakan kerja yang sehat. Yang ketiga, ada memenuhi kewajiban hukum dan kepatuhan. Yang keempat, meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Lalu yang kelima, menghindari konflik dan krisis. Lalu, apa sih masalah utama dalam etika bisnis itu? Nah, masalahnya itu yang pertama itu ada sering terjadi korupsi maupun suap. Nah, masalah korupsi dan suap ini seringkali menjadi kendala dalam bisnis internasional, terutama di negara-negara di mana budaya korupsi ini sudah sangat mengakar. Nah, ini bisa mempengaruhi transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan merugikan pihak lainnya. Lalu, apa sih tujuan dari tanggung jawab sosial? Tujuannya itu yang pertama itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang kedua untuk meminimalkan dampak lingkungan, yang kedua ada membangun hubungan baik dengan komunitas, lalu yang keempat ada menarik dan mempertahankan talenta, lalu yang terakhir itu ada menambah nilai bagi pemegang saham. Nah, tanggung jawab perusahaan itu sendiri itu mencakup tentang mematuhi nih standar internasional maupun lokal. Lalu dengan menghormati budaya lokal tersebut, lalu adanya transparansi dalam operasi. Lalu selanjutnya dengan memperhatikan dampak lingkungan di berbagai negara. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perdagangan dan investasi internasional. Nah, perdagangan internasional tadi udah saya jelaskan di awal, adanya ekspor dan impor. Ekspor adalah dengan menjual barang yang kita miliki di negara itu ke negara lainnya. Sedangkan impor itu adalah negara kita membeli barang maupun jasa dari negara lain. Nah, investasi internasional itu ada direct investment atau investasi langsung. Nah, direct investment ini adalah kegiatan di mana investor memiliki atau mengendalikan aset atau bisnis di negara lain itu secara langsung. Nah, bentuk utama investasi langsung ini ada FDI, joint venture. Nah, lalu yang kedua itu ada portfolio investment atau investasi portfolio. Nah, investasi portofolio ini adalah investasi internasional yang tidak memberikan kendali manajerial langsung kepada investornya. Bentuk investasi portofolionya itu adalah pembelian saham, lalu pembelian obligasi internasional maupun reksadana internasional. Lalu yang terakhir itu ada saham dan obligasi. Saham ini adalah instrumen ekuitas yang memberikan kepemilikan parsial kepada investor di suatu perusahaan. Nah, lalu obligasi itu adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mengumpulkan dana dari investor. Selanjutnya kita akan membahas tentang pasar keuangan internasional. Nah, pasar modal internasional itu sendiri adalah pasar di mana sekuritas atau instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan instrumen lainnya diperdagangkan di antara investor dari berbagai negara. Nah, instrumen pasar modal internasional itu sendiri ada saham internasional, yaitu contohnya itu ada saham perusahaan teknologi Amerika Serikat seperti Apple atau Amazon yang dapat dibeli oleh investor di Eropa atau Asia melalui bursa saham global. Lalu ada obligasi internasional atau international bond. Lalu ada depository receipt. Lalu ada derivatif keuangan internasional. Lalu ada exchange trade fund. Nah,
kita selanjutnya kita akan membahas tentang materi terakhir nih, yaitu manajemen keuangan internasional. Nah, tantangan manajemen keuangan internasional itu sendiri adalah terjadinya fluktuasi antar nilai tukar. Nilai tukar mata uang selalu berubah-ubah menjadi salah satu tantangan nih terbesar dalam manajemen keuangan internasional. Nah, ketika perusahaan terlibat dalam perdagangan internasional atau memiliki operasi ke luar negeri, nilai tukar dapat memengaruhi nilai penjualan, biaya, dan keuntungan. Nah, risiko apa aja nih yang terdapat dalam manajemen keuangan internasional? Nah, resikonya itu resiko nilai tukar. Nah, resiko ini terkait dengan perubahan nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi nilai transaksi atau posisi aset dalam mata uang asing. Sekian presentasi penjelasan materi bisnis nasional dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.